Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, saudara. Kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat yang identik dengan jajanan berbuka puasa di saat bulan Ramadan kini tampak sepi. Di tengah pemberlakuan PSBB, Pemprov DKI Jakarta memberikan izin pedagang makanan dan minuman di Pasar Bendungan Hilir atau Benhil untuk tetap berjualan. Pedagang mengaku omset penjualan menurun drastis jika dibandingkan pada bulan puasa tahun lalu. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sejak pandemi COVID-19, jumlah pedagang makanan berbuka puasa di Jalan Amaliun Medan menurun drastis. Biasanya pedagang makanan dengan berbagai menu buka puasa jumlahnya cukup banyak. Namun sejak pandemi corona, jumlahnya menurun menjadi puluhan saja. Meski begitu, pembeli tetap memburu takjil untuk berbuka puasa. Kita akan pantau bagaimana kondisi jelang berbuka puasa di Medan, Sumatera Utara. Ada jurnalis Kompas TV, Stephanie Pandia. Stephanie, bagaimana suasana jelang waktu berbuka di Medan saat ini? Selamat dan juga saudara, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di wilayah Amaliun Kota Medan, di mana memang dari tahun ke tahun wilayah Amaliun Kota Medan ini terkenal dengan pusatnya takjil yang biasa diburu oleh warga yang hendak membeli cemilan atau snack seperti itu untuk berbuka puasa. Namun memang suasana sejak tadi saya pantau ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana memang tahun-tahun sebelumnya biasanya pada saat bulan puasa seperti ini ada ramai banyak sekali masyarakat yang biasanya datang untuk membeli takjil seperti itu. Namun tadi saya sempat melihat sejak pukul 5 sore tadi ini hanya ada 1-2 orang saja yang berkunjung atau datang ke wilayah Amaliun ini untuk membeli makanan untuk berbuka puasa seperti itu, di mana memang kita ketahui bahwa sampai saat ini COVID-19 ini masih mewabah di dunia, bukan hanya di dunia namun juga Indonesia dan juga kota Medan seperti itu. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat penjualan takjil dan saya akan mencoba bertanya bagaimana suasana di sekitar Amaliun dan juga omset yang didapatkan oleh pedagang yang ada di sini. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Zuldi. Selamat sore, Pak. Pak Zuldi, bisa dijelaskan Bapak udah jualan di sini berapa tahun, Pak? Oh, udah cukup lama lah, sudah puluhan tahun juga lah gitu. Ini kan sekarang lagi wabah corona seperti itu, Pak. Mengapa Bapak ini masih tetap jualan, Pak? Di sini apa nggak takut seperti itu, Pak? Ya, kalau yang namanya udah jualanan kita tiap hari ya, paling-paling kita ya yang menghindar ya macam mana yang diatur, yang dianjurkan pemerintah lah. Misalnya kita harus pakai masker ya gitu. Ya udah jelas kita harus jualan ya, karena memang udah tiap tahun kita memang harus kita lakukan ini ya gitu. Biasanya Pak, ini Bapak memang jualan hanya menjelang Ramadan saja, apa memang sehari-hari pekerjaan Bapak ini juga memang berjualan, Pak? Oh, yang kerjaan saya yang setiap harinya memang jualan. Yang kalau untuk takjil ya bulan Ramadan, kalau yang hari biasanya yang ini kopi, rokok gitu. Itu. Baik Pak, ini kan sudah hari kelima ya Pak bulan puasa ya Pak. Bagaimana Bapak melihatnya dibandingkan dengan tahun lalu untuk omset penjualan Pak tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini? Apakah memang mengalami penurunan atau bagaimana Pak? Ya kalau sekarang ini ya udah jelas kalau penurunannya cukup signifikan lah. Udah kira-kira yang biasanya omsetnya agak bisa 75% ya, kalau sekarang 25% ya, macam gitu lah Bu. Nah, karena ya yang pertama memang karena keadaan COVID-19 ini yang membuat ya kita rakyat yang nggak bisa keluar dari rumah kan gitu. Yang kedua ya itu tadi yang mungkin para masyarakat nggak mempunyai uang, nah, jadi kan nggak mungkin keluar dia untuk membeli bukaan macam yang kita jual-jual ini ya. Jadi kalau untuk omsetnya udah jelas jauh menurunnya Bu, nah, gitulah kira-kira Bu. Baik, untuk pembeli Pak ini sudah hari kelima, apakah ramai atau bagaimana? Oh, masalah yang belinya ya biasa Bu, biasa kalau udah hari-hari pertama dia tuh memang gitu Bu, ramai deh Bu. Sehingga pun jualan kita bisa dibilang laris manis lah Bu, tapi udah mulai hari kedua, ketiga, keempat ini udah menurun kali Bu, apalagi ada bendung-bendung macam gini, hujan. Ya tadi Ibu tengok sendiri, saksikan sendiri kan, nggak ada orang gitu, nah gitulah Bu. Baik, ini saya boleh tahu Pak, Bapak biasanya jualan apa aja di sini Pak? Ini ada es buah, ini es buah, nah ini bubur sumsum,
ada ini cendil. Biasanya yang paling laris, Pak? Yang paling laris biasanya yang mana? Ya es buah biasa, kalau cuaca panas es buah laris, Bu. Nah, kalau yang apanya ya kok bubur sumsum, cendil gini emang karena bisa-bisa sekali-sekali setahun dia keluar itu, Bu. Nah, kalau bubur sumsum sama bubur cendil gini, Bu. Baik, nanti apakah Bapak akan terus berjualan sampai hari terakhir puasa ini, Pak? Ya insya Allah kalau ya itu tergantung kesehatan, Bu. Nah, ini namanya kita dilanda wabah COVID ini kita nggak tahu kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau kesehatan memungkinkan ya insya Allah mungkin sampai akhir Ramadan kita masih jualan, Bu. Baik, terakhir Pak, harapan Bapak ke depannya apa ini, Pak? Ya kalau harapan yang namanya kami yang pedagang kecil gini, Bu, ya kalau bisa ada perhatian pemerintah lah, Bu, sama kita ya, Bu ya. Apalagi di masa wabah ini, Bu. Nah, memang kalau untuk ukuran pendapatan kami ya udah jauh menurun, Bu. Nah, kan gitu. Nah, ya betul, sementara itu aja, Bu, ya untuk apanya ya memang harapan kami ya mudah-mudahan adalah uluran tangan dari pemerintah gitu loh, Bu. Terima kasih Pak, semoga sukses dan jaga kesehatan Pak. Nah saudara, tadi saya memang sudah sempat bertanya di mana memang diketahui bahwa wilayah Amaliun ini memang sangat terkenal dengan pusatnya takjil di Kota Medan. Dan sebelum-sebelumnya juga memang ada Ramadan Fair sehingga menyebabkan wilayah ini ramai. Namun untuk tahun ini di mana COVID-19 ini sedang mewabah, tempat ini terlihat sepi, namun memang hanya ada 1-2 masyarakat yang tadi saya melihat untuk berbelanja takjil. Demikian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke Anda, Rahmati Studio. Baik, tentunya sambil berburu takjil juga harus tetap memperhatikan physical distancing. Terima kasih, Stefani, untuk laporan Anda dari Medan, Sumatera Utara.